teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di Dapur Pak Dewan edisi Ramadan, aku mau masak telur sosis pedas manis. Nah, teman-teman di rumah, di sini kita menggunakan dua bahan pokok, yaitu sosis dan telur. Sosis sama telur itu biasanya selalu menjadi stok atau ready, khususnya bagi anak-anak kos di kulkas. Jadi, kalau misalkan teman-teman hanya punya sosis atau hanya punya telur, teman-teman bisa menggunakan salah satunya kok. Nah, tapi kali ini aku mau pakai keduanya, yaitu sosis dan telur. Lalu di sini juga ada bawang putih. Di sini aku pakai 4 siung bawang putih. Lalu juga ada cabai rawit. Nah, untuk tingkat kepedasannya itu tergantung dengan selera teman-teman ya. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah cabainya, dan kalau mau nggak lebih pedas bisa dikurang cabainya. Lalu ada bawang bombay. Nah, di sini juga ada saus tiram. Lalu ada saus tomat, saus sambal. Nah, di sini ada bumbu-bumbu taburnya. Nah, untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ya. Oke, langsung saja ke step pertama, yaitu kita siapin dulu bahan-bahan intinya. Kita panasin dulu aja minyaknya sedikit untuk menumis sosis. Tapi kalau teman-teman di rumah atau di kos ada sosis yang udah siap makan tanpa harus dimasak, juga bisa pakai ya. Di sini cukup kita hanya sampai setengah matang saja. Untuk potongannya terserah ya, mau sebesar apa atau berbentuk apapun, itu selera teman-teman. Oke. Bisa kita masukkan pelan-pelan. Di sini kita masak sampai setengah matang saja dengan minyak yang sedikit. Sosisnya boleh pakai sosis ayam, sosis sapi, atau sosis yang udah siap saji pun juga bisa. Nah, jika sudah setengah matang seperti ini, sudah sedikit mengembang, bisa kita angkat ya. Kita kecilin aja apinya, nggak perlu dimatiin, karena berikutnya kita mau ceplok telur. Nah, oke, untuk berikutnya kita mulai goreng telurnya ya. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita bisa ceplok telurnya. Oke, apinya sedikit dikecilkan ya. Pastikan dalamnya juga matang ya teman-teman. Nah, sosisnya bisa kita simpan dulu di piring kosong. Oke, cukup.
Untuk berikutnya, kita ceplok lagi telurnya sesuai selera, sesuai banyaknya yang teman-teman mau. Kira-kira sekali masak ini, teman-teman mau pakai berapa telur atau berapa sosis? Mau untuk sendiri atau berdua? Nah, biar cepat, kita langsung masak 2 telur ya. Oke, jika sudah, bisa kita angkat lagi. Ternyata dalamnya belum matang ya teman-teman. Bisa kita cek terus. Tapi kalau teman-teman emang sukanya telur yang setengah matang, nggak apa-apa kok. Itu balik lagi ke selera dan keinginan teman-teman. Oke, 2 telur terakhir. Di sini aku pakai 5 telur ya teman-teman. 1 telur di sisinya, di sampingnya. Oh ya, sekali lagi, selain bisa pakai bahan dasar telur atau sosis, teman-teman juga bisa pakai bakso atau apapun yang teman-teman lagi mau atau teman-teman punya di kulkas. Tapi di sini aku pakainya bahan-bahan yang biasanya anak-anak kos itu punya ya, dan selalu ready di kulkas. Nugget pun bisa, pakai nugget, pakai tempura. Jika sudah, bisa kita angkat dan matikan kompornya. Nah, sekarang kita siapin bahan-bahan yang harus dipotong, seperti bawang putih, kita iris. Oke, jika sudah bisa kita taruh di piring yang kosong. Lalu di sini ada bawang bombay. Kali ini aku mau pakai setengahnya aja ya. Kita potong-potong juga. Nah, bisa kita taruh di piring yang kosong. Lalu di sini kita pakai cabai. Untuk tingkat pedesnya itu sesuai selera ya, mau segimana kepedesannya. Kalau mau lebih pedas, cabenya diiris-iris seperti ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman takut kepedesan nih, karena kan nanti kita akan pakai saus sambal. Nah, teman-teman nggak apa-apa, nggak usah dipotong-potong cabenya, biar tidak terlalu pedas. Jadi untuk memperindah, atau kalau teman-teman emang mau pedas, bisa teman-teman makan ketika sudah jadi. Nah, di sini aku juga makainya cabai rawit karena kebetulan aku suka pedas. Jadi aku pengen ini tuh pedas banget gitu. Tapi kalau teman-teman mau ganti jadi cabai keriting atau cabai merah atau cabai hijau juga boleh ya. Itu terserah teman-teman mau pakai yang mana dan juga teman-teman punyanya yang mana. Oke. Kalau udah dipotong-potong semua, kita mulai masak. Masukin minyak. Lalu di sini kita tumis bawang-bawangnya, langsung masukin aja semuanya. Nah, kalau sekiranya udah layu seperti ini, bisa kita masukin cabai rawitnya. Kalau balik lagi ke yang tadi, kalau teman-teman nggak mau terlalu pedas, cabainya bisa dimasukin di akhir aja. Jadi nggak langsung dioseng dengan bawangnya. Ya, apinya kita kecilin sampai layu seperti ini.
Nah, jika sudah, apinya bisa kita kecilin, lalu kita masukin persausan. Di sini ada saus tomat dan juga saus sambal. Kita masukin dulu saus tomatnya, saus sambal dulu. Untuk banyaknya saus itu sesuai selera ya. Teman-teman mau yang sausnya banyak atau mau yang sausnya sedikit. Terus teman-teman pakai bahannya juga segimana, itu mempengaruhi banyaknya saus. Oke, lalu di sini masukin juga saus tiramnya. Aku di sini pakai 1 saset saus tiram ya. Lalu bisa kita tambahkan air secukupnya. Oke, aku rasa ini kurang airnya, karena aku lebih suka yang sedikit berkuah. Kita gedein lagi apinya. Karena di sini kita pakai bahan yang banyak, sosisnya lumayan banyak, dan juga kita pakai telur. Jadi untuk sausnya juga bisa lebih banyak ya, biar semuanya tertutupi oleh saus. Kita bisa mulai masukin bumbunya ya. Ini aku menggunakan sendok teh. Di sini ada lada bubuk 1/4 sendok teh. Lalu ada garam 1/4 juga. Untuk bumbu ini kita bisa masukin sesuai feeling dulu ya. Ada penyedap rasa 1/2 sendok teh. Karena nanti kita bisa koreksi rasa sendiri. Apa yang kurang, teman-teman suka lebih asin kah, atau suka yang lebih manis kah. Lalu gula pasir 1/2 sendok teh juga. Kita bisa aduk. Oh iya, setelah bumbu udah masuk, kan koreksi rasa. Tapi kalau teman-teman takut atau nggak yakin, teman-teman bisa koreksi rasa setelah berbuka puasa. Tapi juga kalau misalkan teman-teman yakin atau juga mengikuti pendapat sebagian ulama, yaitu memperbolehkan mencicipi makanan, itu nggak apa-apa ya. Tapi dengan syarat dikit aja, sampai di lidah, dirasain, lalu langsung kumur-kumur. Jadi jangan ditelan. Apalagi kalau sampai nyobainnya 1 sosis gitu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi cukup dikira-kira aja, ini udah pas belum. Kalau sekiranya di lidah udah berasa, teman-teman bisa kumur-kumur. Tapi kalau teman-teman nggak yakin atau takut ketelan, teman-teman bisa nyicipinnya setelah berbuka. Oke, tadi udah kita masukin sosis dan juga telur, kita aduk sampai semuanya tertutupi oleh bumbu. Oh iya, di sini juga ada 2 penyajian ya. Bisa teman-teman siram di atasnya, bisa juga kalau bumbunya ingin lebih meresap, teman-teman bisa masak seperti yang teman-teman lihat saat ini, atau dimasak bersamaan di atas kompor. Oke, aku mau tambahin sedikit air karena ini terlihat terlalu kental. Oke, jika sekiranya udah tertutupi dengan bumbu semua seperti ini, bisa ditunggu sebentar aja sampai sekiranya bumbunya meresap. Nah, cukup api kecil aja. Aku rasa cukup ya. Lalu jika sudah, kita bisa plating. Nah, dengan masakan simple seperti ini, teman-teman bisa dengan mudah recook di kosan atau di rumahnya. Dan juga kalau misalkan teman-teman gak punya waktu banyak, tapi bosen makan telur yang gitu-gitu aja, makan sosis yang gitu-gitu aja, teman-teman bisa nyoba masakan cara seperti ini.
Nah, telur sosis pedas manis sudah siap. Untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oh iya, kalau teman-teman ada request menu apa yang mau kita masak, bisa tulis di kolom komentar ya. Bye-bye!